Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Abdul. Katanya lagi di kereta. Oh iya, oke nggak apa-apa, aman. Nanti via record aja nggak apa-apa. Oh ya, di tengah laut nggak ada jaringan soalnya. Oke, nggak apa-apa, aman. Oke, kita record aja ya teman-teman ya. Kita record aja. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, malam ini ya, di malam ini kita pengantar aja ya. Ini saya lihat beberapa teman-teman yang mengambil mata kuliah pemrograman web itu ada yang baru, mungkin ada yang mengulang juga, mungkin yang awalnya paruh waktu, terus yang separuhnya ini belum diambil nih gitu, jadi diambil di sekarang, mungkin ada yang begitu ya. Nah jadi, mmm, kali ini kita itu kan belajar tentang pemrograman web dinamis, di mana pemrograman ini di mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar teman-teman ya, masih dasar banget ya, masih awal, masih dasar. Ya, mungkin beberapa teman-teman akan bingung kalau belum pernah apa namanya, bersinggungan ya, belum pernah bersinggungan, tapi kalau sudah pernah sesekali mungkin ya tidak terlalu sulit ya, gitu ya. Jadi kita akan sedikit pengantar ya sekitar 15 sampai 25 menitan ya, sedikit pengantar ya kita, tentang pemrograman web, ya apa sih yang harus disiapkan kayak gitu. Nanti di minggu depan ya kita akan ngoding bareng ya. Kita ngoding bareng karena ini waktunya mepet ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengepush ya, gitu ya. Oke, ini saya share screen dulu. Jadi, sedikit intro ya, sedikit intro. Oke, biar muncul di samping. Jadi di mata kuliah ini kita ada 16 topik ya, di mana ini juga ada project ya, challenge project ya di bagian diskusi. Seperti biasa saya memperlakukan semuanya sama. Bagi teman-teman yang berhasil membuat sebuah project ya, entah itu tema apapun, bisa membuat sebuah project di mana bisa menampilkan atau menyimpan data di dalam database ya, dengan sebuah tampilan, maka teman-teman akan langsung dapat A, tanpa kuis dan tugas. Ya, dengan catatan harus presentasi gitu ya. Jadi kita ada 6 kali Zoom. Di semester antara itu ada 6 kali Zoom doang teman-teman, ya. Kan 8 minggu, 6 kali Zoom, ya. 3 sebelum UTS, terus UAS ya, UAS, 3 lagi ya sebelum UAS, terus UAS. Jadi 3-3. Jadi kita ngebut, kalau yang saya pikirkan minggu ini perkenalan, minggu depan kita ngoding bareng HTML, minggu ketiganya kita fokus ke CSS, UTS, terus JavaScript, terus 2 minggu terakhir kita fokus ke bahasa PHP.
ya, karena cukup penting PHP teman-teman, ya. Ini tugas-tugasnya sudah saya kurangi ya, sudah saya kurangi biar teman-teman nggak terlalu bingung dalam mengerjakan tugas. Jadi tugasnya saya kurangi, karena anggapannya di semester ini adalah semester apa ya, kalau saya bilang semester bootcamp ya. Karena teman-teman harus belajar banyak materi, dengan sepadat ini ya dalam 2 bulan, gitu. Ya, jadi semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat, ya. Dan selalu ingat bahwa ngoding itu bukan yang penting bisa, tapi yang penting terbiasa. Oke, jadi yang akan dibahas itu ada HTML, ya, CSS yang saya bilang barusan, sudah JavaScript sama PHP. Terus gimana ya perkenalannya, saya Wicaksono Yudi Sulistyo, ini nomor saya, email saya, hari ini di kuliah Hantara nggak ada tutor teman-teman. Terus pembagian tugasnya atau pembagian nilainya itu tugas, diskusi, soft skill, kemandirian, dan ujian. Di mana tugas itu 20, diskusi itu 20, cukup besar. Jadi teman-teman jangan malu ya, silakan aja bertanya, bisa lewat jadi teman-teman join Zoom itu bagi saya adalah termasuk sebuah keaktifan dan diskusi, yang lebih ke diskusinya nanti. Ya, entah teman-teman lewat WA saya misalkan tanya-tanya error, itu termasuk diskusi teman-teman ya, di Discord, di sini, ya semuanya masuk. Dengan catatan, ya teman-teman pernah terlihat gitu loh ya, jadi, saya bisa memberi nilai maksimal ya di diskusi. Karena di diskusi ini saya, bisa membantu ya, membantu teman-teman dengan poin 20% kan lumayan ya, 20%. Misalkan teman-teman dapat nilai 50 nih, dengan adanya diskusi 20% lumayan tuh jadinya berapa, 70 ya, 70 itu B, sangat lumayan ya. Jadi teman-teman jangan terlewat ya, diskusi itu cukup penting. Silahkan tanya apapun ya mengenai pemrograman web ya, entah web yang dasar, yang advance boleh silakan. Terus keaktifan, absensi silahkan dimaksimalkan, semuanya di absen ya, sampai akhir semester diabsenkan, dan kemandirian itu diambil dari activity completion ya, di sini. Silahkan dihijaukan ya, ini kan saya masih biru, silahkan dihijaukan ya, dengan cara apa? Jadi ketika teman-teman melakukan aktivitas di LMS, misalkan mendownload materi, ya, mengerjakan tugas, diskusi, itu udah masuk di sini teman-teman ya. Jadi silahkan dimanfaatkan, dimaksimalkan, ya semoga mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya. Ini karena bootcamp ya jadi saya percepat gitu ya, saya percepat, materinya gitu. Nanti silakan teman-teman download semua video saya, download semua materi saya, nanti disimpan karena takutnya akan kepakai lagi nanti, kayak gitu. Oke, di materi kali ini ya yang akan kita bahas itu tentang wah, ternyata muncul di samping ya teman-teman ya. Ya itu belajar coding untuk pemula ya, saya anggap, semua teman-teman di sini masih baru, jadi mungkin masih awam gitu ya. Tapi ada beberapa teman-teman kita itu udah paham, udah advance malah, ya tapi materi saya itu saya anggap, semuanya itu sama, masih awal-awal gitu. Maka dari itu saya biasanya memberikan sebuah opsi challenge project ya, di mana teman-teman yang sudah mampu, sudah belajar, sudah paham, saya berikan apa ya, kemudahan ya dalam langsung mendapatkan A tanpa harus repot-repot ya, karena kan belajarnya jadi double nanti, gitu. Sangat sayang ya, jadi waktunya bisa terbuang banyak ya kalau misalkan belajar 2 kali, kayak gitu. Yang selanjutnya, ini perkenalan, ini bidang keahlian saya, ini dulu ya. Sekarang saya ada di PP Muhammadiyah juga, membantu project-project di sana. Saya fokus di pemrograman web, data, ya sekarang saya fokus di data science. Yang akan kita bahas tadi portfolio ya, coding web programmer, HTML, CS, JavaScript, dan PHP aja. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan coding gitu kan? Coding itu, mmm, adalah proses pengolahan kode yang menggunakan bahasa pemrograman. Dari mulai menulis, memperbaiki, maintenance, ya itu disebut coding. Kode yang dimaksud adalah perangkat membangun suatu program komputer.
gitu. Jadi bahasa program itu apa gitu kan, karena kan nggak jauh-jauh dari itu kan. Bahasa program itu sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, bahasa ini, memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh programmer oleh komputer, maaf. Ya, bagaimana data ini akan disimpan, diteruskan, ya. Terus bahasa pemrograman yang akan kita pelajari itu ada 4, ada HTML, ada CSS, CS, dan PHP. HTML itu Hypertext Markup Language, walaupun lebih tepatnya ini bukan bahasa program ya, bahasa markup ya. Karena nanti hanya pakai tag doang ya, tag H, tag P kayak gitu. Nanti kita akan coba ya di minggu depan. Terus ada CSS ya, Cascading Style Sheet, terus ada JavaScript, terus ada PHP ya, Hypertext Preprocessor. Bukan PHP, pemberi halaman palsu. Gitu ya, ada 4 bahasa ini, kita akan fokus di 4 ini. Karena di semester berikutnya, nanti teman-teman akan ketemu ini juga ya, 4 ini, gitu. Kemudian apa sih HTML ya? HTML itu Hypertext Markup Language ya, adalah suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu ya atau tag ya untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsirkan oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Ya seperti ini. Kita pakai tag ya. Ini tag namanya nih. Title. Terus ditutup title artinya judul web ini dokumen. Terus ada H1, heading 1 namanya. Ya kita akan coba satu persatu. Nah ini tampilannya ya teman-teman ya, dari coding seperti ini munculnya seperti ini, tuh. Kemudian CSS ya, CSS itu merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman web, seperti ini. Ya jadi tampilan-tampilan web teman-teman ketika misalkan akses Masih ID, kan tampilannya tuh bagus tuh, ada warnanya, ada font-nya berbeda. Nah itu kita pakai CSS namanya, untuk mempercantik tampilan. Itu seperti ini nih, ya dengan coding seperti ini maka bisa merubah warna merah ya, H1 color red gitu. Ini contohnya ya, ada tulisan di sini, di atas, di bawah. Nah itu bisa diatur ya dengan CSS juga warna-warnanya terutama. Dan CS itu bahasa program yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Sedangkan sekarang itu bukan cuma di browser doang ya, jadi server, jadi game, desktop, dan kawan-kawan ya. Ini salah satu penggunaannya ya, tombol alert ya, atau teman-teman kalau misalkan lagi pengen, eee, apa namanya ya, kalau hapus apa nanti muncul pop up gitu kan, nah itu bisa pakai CS juga, itu banyak yang bisa digunakan pakai CS kok. Terus ada PHP ya, bahasa PHP ini cukup panjang juga, merupakan bahasa pemrograman server side ya, makanya bahasa PHP ini nanti nggak jauh-jauh dari, mmm, database ya, jadi nanti nyambung database yang teman-teman buat dengan web ya. Kalau teman-teman udah ngambil basis data, semoga filenya masih ada ya, karena itu akan digunakan di sini, kayak gitu. Kita akan mencoba seperti itu. Ya, jenis server yang sering digunakan bersama PHP, salah satunya itu Apache, ya. Dan PHP itu open source, ya, gratis. Dan pengguna itu bisa memodif secara bebas. Nah, tools apa sih yang diperlukan ya? Yang pertama ada device, ya. Device-nya apa aja nih? Komputer, kalau teman-teman bertanya, "Pak," atau saya tanya ke teman-teman ya, kira-kira device apa sih device minimal ya, spek minimal sebuah laptop atau komputer yang digunakan untuk membuat sebuah web programming ya? Bukan minimal deh, rekomendasi aja. Gimana itu? Silahkan menjawab. Ya, jadi apa sih, spek rekomennya? Kalau saya pribadi, ya i3 udah cukup, tapi yang Gen 10 ke atas, ya 11, 12 sudah cukup banget, lumayan. SSD itu juga sudah cukup juga, RAM-nya 4 sampai 8 udah cukup. Ya karena di sini kan fokusnya ke web ya, ke web. Tapi kalau udah mulai advance, mungkin butuh spek lebih ya kalau misalkan project besar gitu.
Ada text editor, kita pakai VS Code, silahkan teman-teman mau pakai apapun boleh, Sublime, Notepad++ boleh, kita pakai Visual Studio Code, gitu. Ada web browser, kita pakai Chrome, kalau ada Firefox, ada Safari silahkan, dan niat dan usaha. Karena niat dan usaha ini sangat penting teman-teman ya, dalam belajar. Kalau nggak ada niat, kita malas belajar. Kalau nggak ada usaha, nggak ada hasil, ya. Jadi saling melengkapi. Dan selanjutnya, saya mau nyoba demo program web design ya, tapi nanti aja deh ya. Ini kita simpan di CSS, ya kita akan simpan ini di mata kuliah CSS. Ya kita akan mencoba memprogram bareng, mengedit bareng, gimana cara, membuat landing page. Nah ya landing page, ya kita akan coba itu. Ya, nah sekarang kita hanya perkenalan aja ya, jadi cukup cepat, ya nggak terlalu lama. Ya, nggak terlalu lama. Jadi seperti itu teman-teman ya perkenalannya. Kita nggak pakai skema ini ya, karena kita kan semester antara, jadi kita nggak pakai skema ini, kita akan kebut-kebutan, ya. Kebut-kebutan biar teman-teman tuh bisa mendapatkan hasil yang maksimal, gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, boleh WA, boleh bertanya. Oh ya, untuk rekaman nanti di sini teman-teman ya, di sini rekaman, di sini semua, ya. Rekaman di sini nanti kalau teman-teman mau melihat lagi bisa ditonton di sini. Ini masih saya hidden ya, belum saya, show lagi. Kemudian apa lagi ya? Mmm, paling hanya itu sih ya teman-teman ya. Kayaknya itu, pesan dari saya, eee, kita itu kan dipercepat ya teman-teman ya dalam 2 bulan. Jadi mungkin kalau bisa teman-teman bisa meluangkan waktu ketika kita Zoom, karena akan banyak ngobar ya, ngoding bareng. Tuh, kalau misalkan teman-teman masih baru, ya saya sarankan disiapkan, ya, disiapkan tools-nya, misalkan disiapkan alatnya, nanti kita akan ngoding bareng. Dan saya pengen teman-teman itu di akhir mata kuliah ini bisa membuat sebuah mini project ya, walaupun hanya input data. Karena dari situ ya teman-teman bisa mengasah logika teman-teman ya untuk menghadapi di semester depan, di mana semester depan, semester 3 itu ada web framework ya. Web framework itu jauh lebih sulit ya dibanding yang sekarang gitu. Jadi silahkan siapkan ya kita, ini enaknya teman-teman adalah sekarang web dinamis, besok web framework. Nah itu kan nyambung gitu. Ya jadi silahkan siapkan, kita akan, belajar, advance-nya di semester depan gitu ya. Dan saya ingatkan lagi Komisen progres itu dinilai, jadi silahkan teman-teman bisa, apa namanya, bisa melengkapi, terus tugas-tugasnya juga saya potong-potong, saya hapus karena ya tidak perlu terlalu banyak tugas, karena ya fokusnya di belajar aja ya, gitu. Dan ujiannya nanti project juga ya, kita nggak ada UAS, kita project semua, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu paparan atau sharing materi dari saya tentang ngoding bagi pemula ya. Jadi, eee, silakan teman-teman siapkan. Tadi juga ada pembahasan kontrak kuliah ya, gimana cara mainnya gitu ya. Ada project juga, silakan bisa diikuti kalau misalkan mau. Misalkan teman-teman mau ngumpulin project di minggu kelima apakah boleh? Boleh. Minggu ke-6 boleh? Boleh. Minggu ke-7 boleh. Ya, kalau minggu ke-8 itu udah maksimal, ya karena kan ada presentasinya, tuh. Jadi, ya maksimal sampai minggu ke-8, gitu. Oke, mungkin sekian ya dari saya ini, saya juga mau persiapan untuk project. Mungkin sekian dari saya, mari kita tutup dengan mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.